Halo Sobat Adiaksa di Kota Batu dan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya Devi Eko Istiawan dalam acara podcast kami yaitu Suara Adiaksa Kejari Batu. Oke, kali ini saya kedatangan tamu spesial. Nah, tamu ini adalah teman-teman dari Kejaksaan Negeri Batu sendiri. Terkait dengan tema kali ini yang kita mau bahas yaitu mengenai bagaimana sih caranya untuk mendaftar atau bergabung dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Oke Sobat Adiaksa, nah di samping saya ini ada kakak cantik dan abang cantik. Ya, oke. Tanpa berlama lagi, mari kita sapa mereka. Halo Sobat Adiaksa, perkenalkan nama saya Nadia Yulandari, biasa dipanggil Nadia. Saya asal Provinsi Bengkulu dan saya mengikuti rekrutmen Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2019 dengan formasi analis penuntutan atau calon jaksa. Dan saya mengikuti tes di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oke, itu Mbak Nadia. Nah, sekarang sama abang ganteng satu ini tadi. Oke, silakan abang. Oke Pak. Perkenalkan, nama saya David Christian Numan Gaol, biasa dipanggil David. Saya mendaftar di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saya asalnya dari Surabaya. Jabatan yang saya dapat yaitu analis penuntutan calon ahli pertama jaksa. Oke, nah itu dari Mbak Nadia dan abang David. Dan ternyata mereka adalah calon jaksa. Ya, kita nanti kupas lagi. Analis penuntutan atau calon jaksa begitu ya? Iya. Nah, pasti Sobat Adiaksa di Kota Batu maupun dimanapun berada pasti penasaran bagaimana sih Mbak Nadia ataupun Abang David ini bisa bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, tanpa berlama lagi pasti kan Sobat Adiaksa ingin sekali tahu tipsnya atau proses-prosesnya yang bisa menjadi pembelajaran atau bisa dipakai untuk Sobat Adiaksa apabila ingin mengikuti pendaftaran atau bergabung dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Oke. Nah, pertama kita tanyakan dulu dari Mbak Nadia. Iya, Mbak Nadia. Panggilannya siapa? Mbak Nadia? Nadia. Oke, Mbak Nadia. Nah, untuk rekrutmen di tahun 2019 itu secara umum nih Pak, kita ada 3 tahap ya Mas David ya? Ya, benar 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama itu administrasi pemberkasan. Administrasi pemberkasan. Dan yang kedua SKD, seleksi kompetensi dasar. Dan yang ketiga adalah SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, bisa dijelaskan lagi ya dari 3 hal tadi itu apa sih masing-masing ini sehingga Sobat Adiaksa di rumah maupun di manapun berada punya gambaran. Nah, apa itu yang pertama tadi Pak? Administrasi. Apa itu SKD, apa itu SKB ya? Iya, SKB. Gimana? Dari mana dia dulu deh? Nah, coba diceritakan kamu. Yang pertama itu kita membuat akun di sscn.bkn.co.id. Oke. Ya, jadi daftar tuh lewat online. Jadi semua yang ingin mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 itu terintegrasi di sscn.bkn.co.id. Ini ya. Oh ya, mungkin nanti Mas editornya bisa ditambahin pinnya. Nah, iya di situ kita membuat akun, kita sinkronisasi NIK, kemudian daftarnya kita input pakai NIK. Iya, kita buat akun menggunakan NIK. Setelah itu kita pilih nih, kalau kayak kita kan tujuannya adalah kejaksaan dan formasi ahli pertama jaksa. Jadi kita nanti pilih instansinya kejaksaan dan formasi yang kita tuju. Nah, nanti akan keluar sendiri administrasi pemberkasan apa yang diperlukan. Itu Sobat Adiaksa. Nanti akan keluar sendiri berkas apa yang diperlukan. Iya. Betul ya? Ya, lanjut tadi setelah kita upload berkas di sscn.bkn.co.id, kita tuh nanti bakalan dapat panggilan nih dari Kejaksaan Tinggi masing-masing, Pak.
Kalau di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kemarin kita dipanggil suruh bawa ijazah, transkrip, akreditasi, sertifikat tunggal, semua yang kemarin diupload di dipersyaratkan STN itu harus dibawa tuh bentuk fisik aspek resminya. Selain kita divalidasi berkas kita semua ini, kita juga dicek kesehatan dasar. Kesehatan dasar itu tinggi badan, berat badan, hanya 2 poin itu dulu. Kita Tinggi badan sama berat badan ya. berat badan Ada limitnya. Ada. ada. Untuk cewek 155, Untuk Kalau cewek cowok- tinggi badannya minimal minimal 155. Maksimal ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Tapi berat badan ideal BMI. BMI. Kalau cowok sekitar 165 165 minimal. minimal. Berat badannya Berat badan Ideal ideal BMI. itu body mass index. Lihat di body situ, mass index sobat Yes. Adiaksa. Nanti bisa dihitung antara berat badan. Oke. Lanjut setelah itu. Setelah itu di akun kita nanti akan keluar pengumuman nih, kita berhasil lolos tahap seleksi administrasi atau enggak. Iya. Setelah kita lolos, itu kita berhak untuk mengikuti tes tahap 2, yaitu SKD. Oke, gitu. Nanti ada pengumumannya ya. Iya. Ada langsung di akun. Di Di akun akun kita. masing-masing. Dan pengumuman di websitenya Kejaksaan. Oh, jadi yang Websitenya lolos. itu rekrutmen.kejaksaan.go.id. Oke, bisa dicek. PR lagi untuk Mas Editor. Oke, nah udah nih 5. Nah, setelah itu kita mengikuti seleksi kompetensi dasar. Iya. Ya, yang diadakan atau yang dilaksanakan oleh BKN. BKN. Iya. Oke, jadi apapun instansi yang akan atau formasi yang kita tuju atau kita lamar terpusat awalnya dari BKN. BKN gitu ya. Gitu Sobat Adiaksa. Jadi harus benar-benar kita persiapkan diri. Tentukan kalau kita lulus seleksi administrasi itu kita melaksanakan tes SKD, Pak. Jadi SKD itu terdiri dari 100 soal dan terbagi dari 3 materi. Yang pertama adalah TKP, yaitu TKP iya, adalah Tes Tes. karakteristik pribadi. tes karakteristik pribadi. jumlahnya 35 soal. Kemudian 30 soal TIU, tes intelijensia umum. Tes Iya. intelijensia. Dan yang ketiga adalah TWK, tes wawasan kebangsaan berjumlah 35 soal. Jadi totalnya 100 soal. Oke, jadi intinya materi yang diujikan atau di ujian itu bersifat umum ya. Iya, bersifat Ya, umum. Karena di SKD itu mau instansi apapun dan formasi apapun yang kita lamar, semua melalui tahap SKD. Oke. Sama. Menggunakan metode CAT. Oh iya, namanya. sistemnya CAT. CAT. Pak. Computer Assisted Tes. Test. Jadi teman. Siap. Iya. Benar. Untuk TKP, TIU, dan TWK sendiri tuh punya passing grade masing-masing, Pak. Iya. Itu udah ini informasi ini dapat di mana? Dapat diakses nanti Pak, ada informasi dari BKN biasanya gitu Pak. Iya. Dan tiap rekrutmen itu biasanya punya passing grade-nya masing-masing. Iya. Sebenarnya untuk formasi, jumlah formasi, persyaratan dan apapun dikeluarkan secara resmi di sscn.bkn.go.id. Informasinya melalui dapat diakses itu teman-teman. Iya. Nah, udah lolos ya SKD. Iya. Nah, setelah lolos SKD ini apa lagi tahapannya? Nah, setelah lulus SKD itu kita lewat passing grade tadi. Dan 3 kali formasi. Ya. Terus rankingan, sistem Rankingan rankingan, dulu Pak. Pak. Nah, setelah kita lewat passing grade tadi, Iya. itu ada sistem rankingan ya, Mas? Ada. Rankingan. Jadi 3 kali formasi itu Tiga yang kali berhak lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi misalnya kita ada 600 untuk calon jaksa ya, 600 dikali 3 berarti 1.800 orang yang berhak lanjut ke tahap selanjutnya. Rankingannya itu sampai 1.000 Iya. 3 kali itu 3 ya. kali kali formasi. formasi. Ya. Itu yang Jadi lanjut ke saingannya SKP, tinggal Pak. 1:3. Gitu. Ya, baru itu diajukan untuk lolos dan diajukan mengikuti Proses SKB. proses SKB. SKB seleksi kompetensi. Bidang. Bidang. Gitu Pak. Iya, itu ya. Nah, pada saat seleksi kompetensi bidang, proses yang dilalui sama dengan SKD.
Nah, itu ada CAT, menggunakan CAT tetap juga, juga tapi menggunakan materinya CAT, udah ya. mulai spesifik dengan formasi yang kita tuju. Kualifikasi yang dituju ada ya. empat, Iya. ada empat Pak yang materi ini. Ada 4. Nah, dia mungkin bisa duluan. Iya, ada CAT bidang CAT ya. bidang pertama. CAT bidang itu sama Pak sistemnya, menggunakan CAT juga. Tapi di CAT bidang itu pertama ada bahasa Inggris ya Pak ya. Iya, ada bahasa TOEFL Inggris. ya. Terus ada juga Ya. mengenai hukum acara pidana, Pengetahuan hukum lah ya, Iya, pidana, pidana, perdata, semua perdata, gabung. pidana, tun. Ya Iya, sesuai dengan semua. tupoksi dari kejaksaan. Ya, karena kan tadi kalau jaksa jadi TOEFL, pengetahuan hukum, dan yang Sama ketiga itu pengetahuan instansi, Pak. Instansi. Jadi ada 3. Oke, itu ya, itu yang harus sobat Adiaksa Pelajari, yang persiapkan persiapkan. pelajari itu ya. Oke. Nah, itu tadi proses ya, sudah mengikuti seleksi penerimaan Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, nah itu tadi proses seleksi tahapan administrasi, SKB, seleksi kompetensi dasar, kemudian SKB, seleksi kompetensi bidang. Nah, setelah itu udah selesai nih, bisa diumumkan ini kelulusannya. Belum, sebenarnya di SKB itu ada 4 tahapan lagi, Pak. Ada empat tahapan lagi. Ada 4 tahapan lagi. Ada 4 lagi. Jadi yang tadi kan kita udah tes CAT bidang nih. Ya. Dan yang kedua ada tes kesehatan. Dan yang ketiga psikotes. Dan yang Psikotes. terakhir wawancara. Jadi kesehatan, psikotes, dan wawancara. Wawancara. Iya. Nah ini tadi dari 3 kali formasi ini mengikuti ini semua Ya, atau mengikuti Iya, semua ini? Iya. Semua ini proses Include ini ya. Bapak semua. Semua. Jadi secara keseluruhan nilainya secara kumulatif. Jadi 40% dari SKD tadi dan 60% dari SKB. Iya. Jadi kumulatif 100% nilainya. Nah bisa dijelaskan bagaimana sih seleksi tahapan tes kesehatan itu sendiri di Kejaksaan? Apakah sama seperti di TNI Polri atau bagaimana? Mungkin dari mana dia dulu mungkin bisa? Secara umum ya. Secara umum. Secara umum tuh memang tes kesehatan kita dari ujung kaki sampai ujung kepala sih Pak. Tes kesehatan mata, jantung, kemudian paru-paru, ronsen rangka, kemudian apa lagi ya Mas? Toraks. Toraks ya, toraks. Itu sih buta warna Ya. gitu. Juga lalu cek amandel Pak. Itu Amandel. kita suruh buat gigi, buka mulut. Hingga kemudian diumumkan kelulusan ya. Nah, kelulusan Abang David sama Mbak Nadia ini pasti senang lah ya. Itu diumumkannya bagaimana? Cara pemberitahuannya atau penyampaiannya bagaimana dari pihak Kejaksaan sendiri? Menyampaikan bahwa Abang David dan Mbak Nadia ini menyatakan lulus dan bergabung dengan keluarga besar Kejaksaan. Dulu diumumkan lewat rekrutmen website rekrutmen.kejaksaan.go.id. Jadi di-upload di sana, kita bisa lihat daftar nama kita, jumlah nilai dari semua proses tadi, jumlah nilai gitu, dan rankingan. Sama kemarin menggunakan metode sosial media Pak. Jadi kemarin Kejaksaan rekrutmen menggunakan Telegram. Di situ kita semua suruh masuk supaya kita tahu informasinya. Nah pada saat kelulusan diumumkan di situ Pak, salah satu caranya. Jadi semua yang daftar lulus atau enggak tahu dari Telegram. Oke Sobat Adiaksa, itu tadi kan dijelaskan proses-proses tahapan-tahapan seleksi administrasi hingga sampai dengan seleksi kompetensi bidang. Nah setelah lulus ya kan semua, tentunya Abang David dan Mbak Nadia ini pasti punya tips-tips khusus untuk Sobat Adiaksa di Kepala Republik Indonesia sehingga bisa mengikuti seleksi dengan baik dan dinyatakan lulus. Nah, mungkin ini bisa di-share atau tips-tipsnya kepada Sobat Adiaksa dari Abang David coba. Kalau dari saya pribadi, pertama banyak berarti soal teman-teman di SKD itu kan ada soal TWK, TIU, sama TKP, banyak-banyak baca soal di situ. Sampai dalam proses SKB juga banyak-banyak baca buku terkait hukum, instansi kejaksaan, sama berlatih bahasa Inggris. Lalu juga banyak berarti soal psikotes Pak. Di situ karena kita di psikotes. Di situ kita mungkin bisa tahu nanti kan psikotes ada tes Kraepelin, lalu juga ada tes sinonim, antonim, kayak gitu. Latihan tes
psikotes dulu ya. Iya. Untuk berlatih psikotes ini kira-kira ya ada nggak tempat untuk yang dapat dituju oleh sobat Adiaksa yang mungkin bisa kursus dan sebagainya, ada nggak untuk psikotes? Jadi untuk tes psikotes kita aku secara pribadi lebih banyak beli buku sih waktu itu. Mandiri ya? Iya, Iya, mandiri, baca buku gitu. Di situ kita kan dikasih tahu mengenai tips and trik. Kalau soal ini dinyatakan keluar itu tentang apa gitu. Kalau saya ini keluar itu tentang apa. Kalau salah satu favorit kita mau hitungin sedikit banyaknya ini, kita diusahakan belajar untuk supaya konsisten penghitungan angka. Untuk menilai konsistensitas seseorang dalam bekerja. Iya, itu ya, traveling. Saya ingin sedikit. Nah, lanjutnya itu apa lagi ya tes apa Tes kesehatan jiwa. tes kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa. Di situ kita ngerjain soal banyak tuh Pak. Ada sekitar mungkin Seharian ya? seharian itu saya. Itu psikotes sendiri. Psikotes sendiri. Itu menunjukkan bahwa jiwa kita itu sehat. Konsistensi dari jawaban kita itu bagaimana? Itu tadi tips dari Abang David ya. Kita dengarkan tips dari Mbak Nadia. Gimana Mbak Nadia? Tips yang bisa di-share kepada sobat Adiaksa. Kalau untuk aku sendiri mungkin manajemen waktu dan strategi gimana kita menjawab soal. Misalnya untuk SKD nih, kalau aku sendiri aku memfokuskan untuk mengerjakan yang pertama adalah TIU. Jadi setelah menghitung secara serius seperti itu dan TKP itu kan mungkin kayak asumsi kita ya. Jadi pendapat Bapak, pendapat David belum tentu pendapat aku sama. Jadi tidak terlalu berat, mungkin jadi kayak strategis nih mau jawab mana dulu kalau aku ya. Kalau aku strategi mau jawab mana dulu. Setelah itu banyak berlatih soal, kemudian yang terpenting adalah update informasi secara resmi. Terkadang tuh perubahan informasi cepat, apalagi di era digital sekarang. Iya, jadi itu nanti bakal banyak informasi yang masuk ke kita. Cuman kayak kita harus pintar memilih informasi mana nih yang kita menjadi acuan untuk proses seleksi ini. Kalau aku sendiri cuman berpatok di website resmi dan sosial medianya kejaksaan resmi. Aware kita ya. Iya. Ya, kita terupdate tentang normal-normal Iya. kejaksaan untuk di BKN itu sendiri. Baik, oke. Untuk sobat Adiaksa di wilayah Kota Batu di seluruh Indonesia, ada kabar gembira untuk sobat Adiaksa. Tahun 2021 ini akan ada dibuka pendaftaran untuk formasi kejaksaan sendiri. Iya. Website kejaksaan sendiri itu udah ngeluarin resmi ya Pak. Ada 4.148 formasi kejaksaan. Dari 4.148 formasi, apa saja di dalamnya itu bisa sobat Adiaksa mungkin bisa pilih? Cukup banyak ya pilihannya, terutama ada jaksa, mau ada tata perkara, pranata komputer, auditor terampil, dan beberapa formasi baru di tahun ini seperti pengelola data intelijen, kemudian analisis naskah perjanjian. Ya, banyak juga sih. Jadi untuk sobat Adiaksa itu nggak mulu, oh ternyata kalau daftar di kejaksaan tidak harus jadi jaksa. Iya. Tapi banyak lagi, banyak jabatan-jabatan lain yang bisa dilamar ya. Iya. Ya. Mungkin sobat Adiaksa bisa mengakses informasi tentang pendaftaran kejaksaan tahun 2021 ini di Yang pertama sscn.bkn.go.id, yang kedua rekrutmen-kejaksaan.go.id, dan semua sosial media kejaksaan, Biro Kejaksaan, Kejaksaan RI, dan terutamanya Kejaksaan Negeri Batu. bisa diakses di website Kejaksaan Negeri Batu, di Instagram Jari Batu, di Facebook Jari Batu, dan di Twitter Jari Batu. Oke, itu sobat Adiaksa, episode podcast Suara Adiaksa ke Jari Batu kali ini terkait dengan
penerimaan, seleksi maupun pembukaan pendaftaran untuk Sobat Adiaksa yang ingin bergabung dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Nadia, terima kasih Abang David atas waktunya hari ini dan informasinya dan tips-tips yang sangat berharga sekali yang bisa di-sharing untuk Sobat Adiaksa di wilayah Kota Batu maupun di seluruh Indonesia, sehingga dapat menjadi suatu gambaran atau dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengikuti seleksi kejaksaan. Ya, mungkin kita tutup dengan salam Adiaksa Bapak. Oke, Untuk membakar semangat sobat Adiaksa. Gimana nih salam Adiaksanya ini? Kalau aku bilang salam Adiaksa, Satya Adi Wicaksana. Oke. Jadi kita ucapkan dulu nih. Salam Adiaksa. Oh iya, benar. Salam Adiaksa. Salam Adiaksa. Satya Satya Adi Wicaksana.